Dengan makan bersama dengan pendosa dan pemungut cukai, Yesus itu mau menunjukkan bahwa ia sedang mempersiapkan perjanjian yang akan mengundang semua orang. Shalom, sekarang kita sudah sampai di episode yang ke-45 dan kita masih membicarakan tentang pelayanan publik dari Yesus. Dan kali ini kita akan membahas bahwa Yesus adalah digambarkan sebagai Musa yang baru yang memberikan hukum yang baru juga. Banyak kata-kata dan perbuatan Yesus itu menunjukkan bahwa ia adalah Musa yang baru. Setelah Yesus meninggalkan Nazaret, ia menuju bukit dan berdoa sepanjang malam. Hal ini mengingatkan kembali kepada Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk berada di hadirat Tuhan. Seperti Musa yang memberikan hukum ketika di Gunung Sinai, Yesus juga memberikan hukum yang baru dalam saat berkhotbah di bukit. Dalam Taurat yang baru, Yesus memberikan sabda bahagia, yang di dalam bahasa Yunani, makarios, itu artinya harafiahnya itu adalah keberuntungan atau berkat. Seperti terungkap ya di dalam kitab Kejadian yang secara jelas mengatakan bahwa kisah para bapa bangsa dan Israel itu adalah sebuah pencarian akan berkat. Dan hukum yang baru ini adalah jalan kerajaan untuk berkat yang baru, yaitu berkat universal yang dibawa oleh Yesus. Seorang rabi terkenal yang hidup di masa Makabe, Simeon yang adil, itu meringkaskan pengajaran Yahudi menjadi 3 kategori. Pertama yaitu Taurat atau firman Tuhan, kedua itu avodah atau ibadah, dan ketiga adalah gemilut hasedim atau perbuatan amal baik. Yesus menyaring ketiga kategori ini dan mendefinisikan ulang dalam kedua khotbahnya yang terkenal, yaitu pertama khotbah di bukit Matius 5-7 dan juga saat khotbah di Bukit Zaitun di akhir, yaitu di Matius 23-25. Pada bagian pertama di dalam khotbah di bukit, Yesus mengambil Taurat dan memperdalamnya, mendefinisikan ulang dengan memusatkan pada sisi interior manusia. 6 kali ia meluruskan pengajaran Musa dengan berkata, kamu telah mendengar, ya, titik-titik gitu. Namun aku mengatakan kepadamu, bla bla bla, ya. 6 kali. Hukum Musa ini lebih mengedepankan aksi eksterior, seperti misalnya saat berbicara perzinahan, ya. Sedangkan hukum Yesus ini menggalinya lebih dalam. Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzinah dalam hatinya. Ya, Matius 5-27. Sisi interior inilah yang menjadi ciri pengajaran dari Yesus, yang juga menandai penjungkir balikan teologi makanan kosher atau makanan halal. Apa yang masuk ke dalam seorang manusia tidak dapat menajiskannya karena ia masuk bukan ke dalam hatinya, tapi perutnya dan seterusnya. Dari hati manusialah muncul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ketamakan, kejahatan, tipu daya, kebejatan, iri hati, fitnah, kesombongan, dan kebodohan. Markus 7 ayat 18-19, 22-23. Dalam bagian kedua khotbah di bukit, Yesus itu fokus kepada ibadah atau avodah dan kesalehan, ya. Matius 6 ayat 1-18. Yudaisme di zaman Yesus itu semua pemikiran tentang kesalehan dan ibadah itu berpusat di mana? Di Bait Suci Yerusalem. Jadi suatu hal yang mengagetkan bagi orang-orang Yahudi ketika mendengar Yesus itu mengajar tentang ibadah tanpa sedikit pun mereferensikan bait suci. Jadi Yesus akan menyampingkan bait suci, di mana ia juga pernah bernubuat dan mengutuknya di kemudian hari.
Yesus memberi 3 praktek untuk memandu ibadah, yaitu sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sedekah adalah perbuatan baik terhadap sesama. Di sini Yesus kembali mengingatkan akan kisah Tobit yang melihat sedekah itu lebih baik daripada persembahan bait suci dalam penghapusan dosa. Doa itu bagus bila disertai dengan puasa, sedekah, dan berbuat benar. Ya, adalah lebih baik bersedekah dibandingkan menyimpan emas. Karena sedekah itu membebaskan dari kematian dan membersihkan dosa. Tobit 12 ayat 8-9. Yesus mengajarkan doa harus disertai sedekah. Bahkan Yesus membingkai pengajarannya tentang doa itu dengan sedekah dan puasa. Kesalehan dan doa tidak untuk dipamerkan. Yesus mengajar doa itu hanya untuk didengar oleh Bapa. Namun ketika berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan membalasnya. Matius 6 ayat 6. Yesus itu membuat relasi dengan Tuhan itu menjadi sangat personal, ya. Memanggil Tuhan dengan Bapa. Tuhan itu diacu sebagai Bapa itu sebanyak 17 kali di dalam khotbah di bukit. Ya. Sebuah fakta yang memperdalam doa. Doa yang diajarkan Yesus itu dimulai dengan seruan kepada kebapaan Tuhan. Sekarang ini dikenal dengan doa Bapa kami. Dalam perjanjian terdahulu tentang penciptaan, laki-laki dan perempuan itu menjadi anak-anak Allah, ya, Sang Bapa. Dan kisah kejatuhan kita sudah belajar itu memecah persatuan itu. Dan lewat Yesuslah hubungan itu kembali dipulihkan. Setelah mengajar tentang doa, Yesus membahas tentang puasa. Yang juga tidak untuk dipamerkan, melainkan praktek kesederhanaan untuk Bapa di sorga yang melihatnya dalam tempat tersembunyi. Sedekah itu fokus untuk sesama, sementara puasa adalah berserah dan fokus kepada Tuhan. Yesus berpuasa di padang gurun. Ini sebuah praktek untuk bertahan melawan godaan iblis. Ya, dengan mengutip, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, Ulangan 8 ayat 3. Puasa dari harta dunia bertujuan untuk memperbaharui orientasi kita kepada hal yang kekal dan abadi, yaitu Tuhan sendiri. Fakta bahwa Yesus itu membingkai doa dengan sedekah dan puasa adalah sebuah petunjuk untuk kehidupan doa yang baik, yaitu doa yang bertumbuh dari semangat berkorban, ya, dalam hal ini berpuasa, dan kemudian bergerak pada belas kasihan kepada sesama, sedekah. Dengan rahmat Tuhan, sedekah, doa, dan puasa ini mengatasi 3 luka yang digeluti manusia sejak kejatuhan, yaitu nafsu kedagingan, nafsu mata, dan kesombongan. Ya, yang semuanya ini bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nafsu kedagingan, yaitu keinginan yang berlebih akan kemewahan dan kenyamanan, itu diperangi dengan apa? Puasa. Ya, kebersediaan berkorban untuk hal yang lebih tinggi. Lalu keinginan mata, keinginan yang membutakan untuk memiliki segala barang-barang duniawi, dilawan dengan apa? Sedekah. Sedangkan kesombongan dilawan dengan doa, di mana kita melihat Tuhan, bukan kita, sebagai penulis kehidupan dari kita. Dengan berdoa kita sesungguhnya menyadari ketidakberdayaan kita. Sedekah, doa, dan puasa ini menarik kita kepada Bapa. Sedang ketiga godaan yang bukan datang dari Bapa itu menjauhkan kita dari keintiman dengan Bapa.
Lalu pilar ketiga dari pemikiran Yahudi yang dipecahkan oleh Yesus pada khotbahnya di bukit adalah perbuatan amal baik, ya, Gemilut Hasedim. Ini beda dengan sedekah yang khusus untuk orang miskin, ya. Kalau amal baik ini lebih universal, ya, bisa juga untuk orang kaya. Yesus mengingatkan untuk tidak menimbun harta benda, ya, menasehati murid-muridnya untuk membangun harta sorga dengan perbuatan baik. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Yesus mengajarkan hal ini dapat dilakukan hanya jika kita bebas dari kecemasan melalui pengetahuan bahwa pencipta segala sesuatu adalah Bapa kita yang memelihara dan peduli. Kecemasan dan ketakutan itu memenjarakan, sementara iman pada Bapa di sorga itu membebaskan kita untuk memberi dan percaya, untuk dicukupkan dengan makanan setiap hari, supaya kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Matius 6 ayat 33. Nanti di akhir Injil Matius, Yesus akan kembali kepada 3 pilar Yahudi ini, yaitu pada saat di Bukit Zaitun, Matius 23 sampai 25. Di bagian pertama khotbahnya ia mengingatkan dengan mencela para guru-guru hukum yang gagal menghidupi firman Tuhan, Matius 23. Lalu di bagian kedua ia bernubuat dengan berakhirnya bait suci yang menjadi sarang pencuri, Matius 24. Dan di bagian terakhir ia berbicara tentang penghakiman terakhir, di mana kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita, Matius 25. Begitulah jalan yang diajarkan kepada umatnya. Kita akan bicara tentang persahabatan Yesus dengan para pendosa. Jadi sebuah kontroversi yang luar biasa dalam pelayanan Yesus adalah persahabatannya di meja makan dengan para pendosa dan orang-orang buangan. Dengan makan bersama dengan pendosa dan pemungut cukai, Yesus itu mau menunjukkan bahwa ia sedang mempersiapkan perjanjian yang akan mengundang semua orang. Semua orang. Dan ini membuat orang-orang Farisi marah. Lukas menggambarkan ketika Yesus bertemu dengan pemungut cukai dan pendosa yang mendekatinya untuk mendengarkan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat dengan tidak percaya menanggapinya dengan orang ini menerima para pendosa dan makan bersama mereka. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Dalam menanggapi kritik, ya, perlakuan terhadap pendosa, Yesus menceritakan sebuah cerita tentang bapa berserta kedua anaknya. Si bungsu menjual segala warisannya dan meninggalkan rumah. Ia berpikir bahwa bebas dari bapaknya akan membawa ia kepada kebahagiaan. Ini menggambarkan sifat dari dosa, yaitu gagal untuk percaya kepada Bapa dan salah pengertian bahwa ia dapat mencapai kepenuhan tanpa penyertaan Bapa. Anak itu pergi ke negeri yang jauh. Pada dasarnya ini mirip dengan meninggalkan tanah terjanji, ya, mengasingkan diri sendiri dengan pergi ke negeri-negeri kafir atau pagan, di mana ia menyia-nyiakan warisannya untuk hidup bebas, lalu berujung pada kemiskinan dan keterasingan. Yesus sesungguhnya menceritakan kembali kisah Israel yang menyia-nyiakan karunia Tuhan, hukum dan bait suci, ya, dan menolak suami yang benar, Tuhan kita, dan berakhir dalam pengasingan, jatuh miskin dan terisolasi. Semua inilah yang akan dibawa akibat dosa. Si bungsu kemudian sadar dan kembali pulang ke rumah. Ia disambut oleh bapaknya dengan berlari dan memeluknya, lalu memulihkan status anak, memberinya jubah dan mengenakannya secara bermartabat.
Sang ayah memanggil semua orang untuk merayakannya dengan pesta, menyatakan dengan penuh sukacita, anakku telah mati dan hidup kembali, ia hilang dan ditemukan. Lukas 15 ayat 24. Tapi ada satu orang yang tidak bersyukur atas kembalinya si bungsu, yaitu kakaknya. Kakaknya menolak pergi ke pesta. Cemburu atas perayaan ayahnya untuk adiknya yang penuh dosa. Ayahnya mendesak kakaknya untuk turut merayakan kepulangan adiknya dengan berkata, anakku, kau selalu bersamaku. Apa yang aku miliki, milikmu juga. Marilah bergembira karena adikmu yang telah mati itu hidup kembali, hilang dan ditemukan. Lukas 15 ayat 31 dan 32. Yesus yang makan bersama pendosa dan pemungut cukai itu bertindak selaku sang ayah di dalam perumpamaan itu. Ia mencari yang hilang dan merayakan kepulangannya. Pemungut cukai, pendosa, dan bahkan kafir kembali kepada Bapa setelah waktu yang panjang akan ketidaktaatan, pembuangan, dan isolasi. Seperti kakaknya menolak merayakan kepulangan adiknya dan mencoba mengeluarkannya dari keluarga, begitu juga orang Farisi mau orang lain itu jauh dari kerajaan. Yesus mengakhiri cerita anak yang hilang ini secara terbuka, ya, dengan mengabaikan kelanjutannya. Tidak tahu ya kita apakah kakak tua itu hadir ke dalam pesta untuk merayakan kepulangan adiknya. Dengan terbukanya akhir cerita itu, Yesus pun memperpanjang ya undangan terbuka kepada orang Farisi dan ahli Taurat untuk datang dan merayakan kepulangan saudara-saudaranya bersama Bapa. Perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur dan berbicara kepadanya mengenai air hidup dan karunia Tuhan yang ingin diberikannya. Ketika ia meminta air hidup, Yesus mengingatkan ia akan kegagalan perkawinannya dengan 5 suami. Perempuan Samaria itu melambangkan orang-orang Samaria, kerajaan utara Israel, yang berperan sebagai pelacur dan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir. Setelah Israel mengalahkan Asyur, 5 bangsa lain menetap di Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Kepada 5 bangsa kafir ini, Israel menikahinya, ya, yaitu dengan mencampur ibadah kepada Bapa dengan ibadah pagan dan mengikuti cara-cara pagan. Yesus menginginkan saat yang akan datang ketika ia meresmikan perjanjian baru, Israel dapat kembali dan sekali lagi menikahi kepada suaminya yang setia, Tuhan Allah. Demikian episode ke-45. Tuhan Yesus memberkati. Amin.